Kedua suami istri yang hilang ingatan tiba-tiba jatuh cinta lagi satu sama lain. Diam-diam keduanya pergi berkencan tanpa sepengetahuan adik mereka. Namun tetap saja ingatan mereka belum sepenuhnya kembali. Pulangnya mereka makan bersama dan tampak akrab satu sama lain. Ketika hari hujan mereka pulang bersama dan payung Nara tiba-tiba terbang. Kemudian Jungyol berbalik memayungi wanita itu agar tidak basah. Tiba-tiba Nara yang melihat Jungyol langsung menciumnya. Kedua pasangan ini kemudian mampir ke kedai milik teman Jungyol. Siapa tahu bertemu teman-teman mereka, ingatan mereka akan kembali. Tapi karena terlalu banyak minum, keduanya malah bermesraan di depan teman-teman mereka. Sampai mereka semua harus keluar dari bar dan membiarkan keduanya melakukan hubungan dulu. Adik Nara memberi kabar kepada ibunya bahwa kedua kakaknya itu tidak pulang. Ketika tiba-tiba ada bel berbunyi, Jungyol masuk bersama teman-teman prianya. Seakan-akan ia tidak pulang semalam karena minum-minum bersama teman prianya itu. Tak lama Nara juga ikut pulang bersama teman wanita dan mereka berakting seakan-akan mereka bertemu pagi ini. Adik Nara tampak tidak percaya. Ketika mereka tampak asyik bersenang-senang, adik Nara menelpon ibunya dan memberi bukti bahwa mereka berkumpul bersama. Dan rasanya seperti mereka melakukan pesta rumah baru untuk pasangan baru pula. Seorang adik tidak sengaja memergoki kakaknya berduaan di kamar mereka. Ketika pria ini mengejarnya keluar, Jungyol tidak sengaja terjatuh dan membenturkan kepalanya ke lantai. Tapi tiba-tiba ia terbangun dan memastikan kepada mereka bahwa tidak terjadi apa-apa. Namun yang aneh, Jungyol malah terlihat seperti orang gila karena bicara sendiri. Lalu Jungyol kemudian tiba-tiba pingsan begitu saja. Ketika Jungyol dirawat, teman-teman dan adik iparnya mencoba membantu Jungyol karena takut pria itu hilang ingatan lagi. Jungyol tampak baik-baik saja setelah benturan itu. Jungyol terlihat dingin, padahal Nara sudah begitu cemas melihat keadaan suaminya itu. Ketika pulang, ibu Nara meminta Jungyol untuk keluar dari rumah mereka. Sedangkan untuk Nara sendiri, ibunya sudah menyiapkan tiket ke luar negeri agar keduanya tidak kembali menjadi suami istri. Ketika Jungyol pulang, ia melihat Nara sudah menunggu di sana. Nara tahu ingatan lama Jungyol sudah kembali. Itulah mengapa Jungyol terlihat dingin kepadanya. Tidak terasa hari pengesahan perceraian mereka semakin dekat. Ketika Jungyol kembali ke apartemen mereka, ia menemukan bola yang sebelumnya ditulis oleh Nara untuk mengajaknya melupakan kenangan-kenangan buruk mereka dulu yang membuat mereka sampai ingin bercerai. Awalnya pria ini menerima bahwa istrinya akan pergi ke luar negeri meninggalkannya. Tapi malam itu ketika ibunya membantu Nara membereskan barang-barangnya, ia menyadari anaknya itu sedih. Ibu Nara kemudian pergi menemui Jungyol dan berkata kepadanya penerbangan Nara di jam 8 malam. Jungyol awalnya tampak enggan menyusul Nara ke bandara karena ia masih ingat kejadian-kejadian buruk pernikahan mereka. Tapi teman-temannya memaksa dan akhirnya Jungyol yang masih bimbang pergi bersama mereka menyusul Nara ke bandara. Untunglah ketika Nara sudah akan berpisah dengan teman-temannya, Jungyol berhasil menyusul Nara. Ia meminta maaf akan kesalahan-kesalahannya kemarin dan berjanji akan memperbaiki hubungan mereka. Tapi Nara kemudian berbalik dan malah masuk ke pintu keberangkatan. Jungyol merasa kecewa karena ternyata